Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Teguh Kalisin. Kali ini saya akan mencoba kasih tahu kepada teman-teman semua mengenai petunjuk teknis cara pengisian daftar riwayat hidup ataupun DRH bagi yang sudah lulus JASN tahun 2021. Nah, di sini langsung saya menjelaskan proses pengisian daftar riwayat hidup khusus bagi yang sudah lulus JASN tahun 2021. Nah, peserta yang lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Nah, jika peserta memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian DRH. Seperti di bawah ini. Nah, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan JASN? Di sini teman-teman pilih ya, jangan pilih tidak. Oke. Setelah teman-teman pilih ya, langkah pertama adalah pengisian data perorangan. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pengisian data perorangan. Di sini yang bersihkan biodata calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Di sini harus teman-teman perhatikan. Nah, kolom yang ditandai bintang merah artinya wajib diisi. Ini tidak boleh tidak kita isikan. Nah, di sini kita isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Kemudian, pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan JASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Di sini isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian, dalam tanda kutip, silahkan lengkapi data Anda. Di sini ditandai dengan tanda bintang. Nah, di sini Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan ataupun gelar belakang, silakan isi tanda ini. Bila teman-teman tidak memiliki gelar depan maupun gelar belakang, di sini silakan teman-teman isikan tanda seperti ini. Nah, gelar hanya berupa singkatan. Nah, di sini contohnya seperti ini dan tidak perlu dipanjangkan. Oke. Kemudian untuk alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Nah, jika sudah, isilah captcha berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Nah, di sini tampilan untuk pengisian data perorangan. Di sini ada isian biodata. Pertama, nomor induk kependudukan, ini nomor NIK. Kemudian nama sesuai dengan KTP. Oke, selanjutnya nama sesuai ijazah. Nah, di sini nama Anda, nama kita isikan ini tanpa gelar ya, tanpa gelar. Kemudian gelar depan ijazah. Kemudian gelar belakang ijazah. Selanjutnya tempat lahir. Ini tempat lahir. Ini kita isikan tempat lahir KTP. Ini tempat lahir sesuai dengan KTP kita. Selanjutnya tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Di sini tanggal lahir sesuai dengan KTP. Ini jangan sampai salah, teman-teman. Nah, di sini tanggal lahir sesuai dengan ijazah kita. Kemudian di sini tanggal lahir sesuai dengan KTP. Kemudian jenis kelamin kita isikan juga, agama, status perkawinan, kemudian email, kemudian nomor telepon. Dan yang ini nomor ponsel ya, itu nomor ponsel. Kemudian selanjutnya pengisian alamat domisili. Untuk alamat domisili, nah di sini ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, jalan, alamat lengkap, dan kode pos. Di sini kan ada tanda bintang. Ini artinya data isian di sini wajib kita isi. Kemudian di keterangan lainnya ada tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka kita, kemudian warna kulit, ciri khas, tingkat tubuh, dan hobi. Nah, di sini untuk hobi Anda bisa menambahkan lebih dari satu hobi. Nah, di sini yang terakhir kode pos, sesuai alamat domisili teman-teman semua. Nah, di sini ada petunjuk pengisian data perorangan. Di sini sudah sangat jelas dan tidak perlu saya bacakan lagi. Nah, bila teman-teman sudah selesai semua, oke, di sini langsung teman-teman masukkan kode captcha. Di sini ada di 83E. Langsung teman-teman masukkan
kemudian klik selanjutnya. Oke, di tahapan selanjutnya, di sini kolom hobi. Kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis. Nah, ini seperti contoh di bawah ini. Oke, ini untuk kolom hobi bisa diisi lebih dari satu jenis. Kemudian, langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Nah, pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Nah, pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Oke, ini di riwayat pendidikan. Di sini tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus. Kemudian silahkan klik tanda ubah. Nah, ubah data, setelah itu baru kita simpan. Oke, klik tombol untuk menyimpan perubahan data yang telah kita lakukan. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, di sini perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Nah, di sini harus kita ketahui bahwasannya peserta tidak dapat menambah pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Oke, misalnya di sini pendidikan yang kita gunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi. Lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Nah, penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Nah, atau jika peserta memiliki 2 degree S1, lalu ingin menambahkan pendidikannya, misal S1 Manajemen, nah, akan gagal input karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, nah, menengah, dan atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Nah, di sini bisa kita tambahkan pendidikan peserta sejak sekolah dasar, ini dari SD, SMP, dan SMA. Di sini bisa kita tambahkan pendidikan dengan cara klik tambah pendidikan. Kemudian selanjutnya berikut ini adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan, yaitu di sini ada istilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal, yaitu mulai dari SD Anda. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA, masukkan jurusan, misalnya sekolah dasar atau SLTP, SMP, SLTA, SMA, dan sebagainya, sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Nah, untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Kemudian untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Nah, di sini Anda juga dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah, jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Oke, di sini jika kita sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, kita langsung klik tombol selanjutnya. Nah, di sini gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah pengisian riwayat kursus. Jika teman-teman pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol tambah kursus. Ini jika teman-teman pernah mengikuti kursus. Di sini silakan teman-teman klik tombol tambah kursus. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah selesai kita isi data ini semua, langsung kita klik tombol simpan. Nah, jenis kursus telah tersedia. Peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Nah, untuk pengisian kursus ini sendiri, di sini seperti yang sudah dijelaskan, jenis kursus telah tersedia, artinya kita tinggal memilih kursus-kursus apa saja yang memang sudah pernah kita ikuti sesuai dengan kursus yang telah tersedia di kolom ini.
Oke, di kolom nama kursus atau pelatihan. Nah, langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Nah, di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan. Nah, jika ada. Kemudian penghargaan juga jika ada dan prestasi jika ada. Nah, di sini kalau ada kita isikan. Nah, ini tampilan menu untuk pengisian riwayat pekerjaan. Di sini juga untuk riwayat penghargaan. Di sini tampilannya juga ada untuk riwayat prestasi. Di sini bisa langsung kita tambahkan dengan cara klik tombol tambah. Nah, di sini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini juga ada sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, prestasi. Kalau misalnya ada prestasi, teman-teman bisa tambah riwayat prestasi dengan cara klik tombol tambah riwayat prestasi. Ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Setelah selesai kita isikan semua, langsung kita simpan. Ini jangan lupa kita simpan. Nah, langkah selanjutnya atau langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Nah, di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan, istri atau suami, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, kemudian saudara kandung, kakak dan adik, kemudian yang terakhir mertua, bapak dan ibu. Nah, untuk pengisian data keluarga, dia akan nampak tampilannya seperti ini. Di sini ada untuk istri atau suami, ini data isian untuk tambah riwayat anak, kemudian tambah riwayat orang tua atau kandung, kemudian saudara kandung, kemudian bapak ataupun ibu mertua. Nah, setelah selesai kita isi, langsung kita klik selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah klik tombol. Di sini ada tambah riwayat istri atau suami. Untuk menambahkan data pasangan pada riwayat istri ataupun suami. Jika suami atau istri peserta adalah seorang PNS, maka silahkan ketik NIP pasangan dan nama. Kemudian klik tombol cari PNS. Maka sistem akan otomatis menampilkan data tersebut. Jika pasangan bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang. Artinya di sini wajib diisi secara lengkap. Oke, di sini tambah keluarga, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah selesai kita isi semua, ini jangan lupa klik tombol simpan. Untuk menambah riwayat anak, langkah-langkahnya juga sama seperti di atas. Kita klik tambah riwayat anak. Oke, maka tampilannya juga seperti ini. Nah, setelah selesai kita klik, langsung kita simpan. Langkah kelima adalah pengisian organisasi. Nah, di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi, ini jika ada, dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning. Nah, di sini tampilan untuk pengisian tambah riwayat organisasi. Jika teman-teman ada riwayat organisasi, silakan teman-teman diisikan di tambah riwayat organisasi. Nah, setelah selesai ini diisi semua, teman-teman jangan lupa untuk mengisikan kode captcha, kemudian klik tombol selanjutnya. Oke, di sini untuk tambah riwayat organisasi, di sini sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada satu hal yang sangat penting yang harus kita pahami, yaitu di langkah yang keenam. Nah, di langkah yang keenam,
Untuk langkah 1, 2, 3, 4, dan 5, di situ tadi saya sudah menjelaskan. Namun ada yang lebih penting lagi dari langkah 1, 2, sampai dengan 5 tadi, yaitu langkah yang ke-6. Ya, di langkah yang ke-6 ini adalah unggah dokumen. Nah, di halaman ini, peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol. Nah, di sini ada cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Nah, kemudian selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Nah, terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCASN di halaman ini. Nah, di sini kita harus menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH tersebut. Nah, terakhir, DRH yang telah kita tanda tangani itu wajib kita unggah kembali ke akun SSCASN. Nah, di sini harus teman-teman perhatikan ya. Oke, ini untuk tampilan proses cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Oke, di sini dokumen-dokumen apa saja yang harus kita unggah? Oke, di sini coba akan saya jelaskan kepada teman-teman semua dokumen-dokumen yang harus kita unggah. Oke. Jenis dokumen yang harus kita unggah. Di sini ada file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Nah, ini ukurannya, ukuran maksimalnya ini 1000 KB. Nah, ukuran maksimal 1000 KB yang harus teman-teman upload nantinya ataupun teman-teman unggah. Kemudian yang kedua, file scan surat keterangan catatan kepolisian ataupun SKCK yang masih berlaku. Ini ukuran maksimalnya juga 1000 KB. Selanjutnya yang ketiga, file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh di web SSCASN yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Nah, ukuran maksimalnya itu 1000 KB. Kemudian yang keempat, file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Nah, di sini apabila memiliki pengalaman kerja, maka di sini dokumennya langsung kita unggah. Nah, ukuran maksimalnya tetap 1000 KB. Kemudian selanjutnya, file scan surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Oke, ukurannya yaitu ukuran maksimalnya 1000 KB. Kemudian selanjutnya, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ini ukuran maksimalnya itu 1000 KB. Kemudian file scan ijazah pendidikan asli atau ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri. Nah, yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Ini ukurannya maksimalnya itu 1000 KB. Kemudian file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Oke, ukuran maksimalnya 1000 KB. Kemudian file scan surat lamaran CASN yang ditunjukkan kepada instansi yang Anda lamar. Nah, di sini sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran, itu jika ada. Nah, ukuran maksimal juga 1000 KB. Kemudian yang terakhir, yaitu file pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah. Ini file pas foto formal, nah terbaru dengan latar belakang merah. Ukuran maksimalnya yaitu 300 KB. Nah, ke semua file jenis dokumen ini kita scan dan kita unggah melalui tombol unggah. Oke, di sini hasil unggahan kita bisa melihat ya, hasil unggahan kita terbaca atau enggak oleh sistem.
Nah, statusnya ini untuk status belum diunggah dan sudah diunggah. Apabila kita sudah mengunggah, di statusnya ini pasti akan berubah. Artinya nanti di sini di statusnya itu akan dokumen yang sudah ada unggah akan berubah menjadi sudah unggah. Oke. Untuk ketentuan unggah dokumen di sini sudah sangat jelas. Apabila sudah teman-teman sudah mengisikan semua, ataupun sudah mengunggah semua dokumen yang diperlukan, maka jangan lupa teman-teman akhiri proses pengisian DRH itu sendiri. Oke. Apabila sudah selesai, sekali lagi saya sudah ulangi kepada teman-teman semua, apabila teman-teman semua sudah selesai melakukan pengisian dan mengupload dokumen apa yang dibutuhkan, maka teman-teman jangan lupa klik akhiri proses pengisian DRH. Setelah selesai teman-teman klik akhiri tombol proses pengisian DRH, maka teman-teman semua tidak bisa lagi mengedit atau mengisi ulang data-data yang memang salah di isian teman-teman yang isikan tersebut. Oke, baik. Demikian petunjuk teknis ataupun penjelasan mengenai petunjuk teknis cara pengisian DRH bagi yang sudah lulus CSN untuk tahun 2021. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.